Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami, grup 3 dari kelas 2B tahun ajaran 2023, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan mengenai materi kebutuhan remaja pada mata kuliah Learning Development yang diampu oleh Sir Umar Yais, MPD. Namun, sebelum masuk pada materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Ana Rahmadini, selaku moderator. Selanjutnya ada Alia Nadila, Fauzan Raki, Hilal Gemar Ramadan, Firza Ramdhani, dan Devran Bagus yang akan menjelaskan materi. Baik, terima kasih Teh Ana. Perkenalkan, nama saya Fauzan Raki Ramadan. Di sini saya akan membacakan bab A, yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow dalam kurung Lefton tahun 1982 171 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar dalam manusia sebagai berikut, yaitu ada kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan cinta kasih, dan juga kebutuhan keamanan. Dan yang terakhir, kebutuhan jasmaniah atau fisiologis. Menurut Lewis tahun 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh beberapa kebutuhan, yaitu yang pertama, yang A, kebutuhan jamani. Lalu yang B ada kebutuhan psikologis. Lalu yang C ada kebutuhan ekonomi. Lalu yang D ada kebutuhan sosial. Lalu yang E ada kebutuhan politik. Yang F ada kebutuhan penghargaan. Dan yang terakhir yang G, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Ada beberapa hal dalam hal tersebut dalam Libert dan kawan-kawan tahun 1974, 478, yaitu yang isinya memandang masa remaja ini sebagai storm atau stres. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya dan identitasnya, yaitu kebutuhan aktualisasi diri mereka. Mungkin cukup dari saya dan akan dilanjutkan oleh Kang Gema. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Kang Fauzan. Usaha penemuan jati diri remaja dilakukan dengan berbagai pendekatan agar ia dapat mengaktualisasikan diri secara baik. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernapas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya lanjutkan kepada Kang Devran. Izinkan saya untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang masalah-masalah yang dihadapi para remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja sehubungan dengan kebutuhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku yang lebih dewasa. Tidak semua remaja dapat mencapai perilaku dewasa, baik itu remaja laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar. Sedangkan di lain pihak, harapan ditentukan
pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri, dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersifat keras dan agresif, atau sebaliknya bersifat tidak mempercayai dirinya sendiri, lalu menjadi pendiam atau mungkin kurang harga diri. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisik. Hanya segelintir yang merasa puas dengan tubuhnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan tubuhnya yang dirasa-rasa kurang serasi. Ketidakserasian ini, proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan karena mereka, yaitu para remaja, sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Juga hal itu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya wagu atau tidak pantas. Lalu lanjut yang nomor 3, yaitu perkembangan fungsi seks. Pada masa ini juga dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menantang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi para remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menantang norma, dan bagi remaja perempuan akan berperilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan sebaya lain jenisnya. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma susila dan sosial. Seperti contohnya homoseksual, lalu lari ke kehidupan hitam atau melacur dan semacam. Baik, saya akan melanjutkan tentang masalah-masalah yang dihadapi remaja. Ya, yang nomor 1, dalam memasuki kehidupan masyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya yang cukup mampu untuk memegang problem kehidupan, kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyelesaian emosional, seperti perilaku yang overacting, tensing, dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyelesaikan diri, namun yang terjadi tidak semua selaras. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik. Hal ini dapat berakibat menjengkelkan remaja, merasa selalu disalahkan, dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah lakunya sendiri. Berikutnya nomor 2, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial, ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah. Untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan, penyelesaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman, norma, dan kehidupan bersama dalam masyarakat, tetapi juga norma baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Dan yang terakhir, berbagai norma nilai yang berlaku di hidup bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Sedang di pihak remaja mereka memiliki nilai dan norma kehidupan yang dirasa lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perbedaan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianut menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan nakal. Ya, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Kang Firza. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu latihan kebersihan. Hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua
sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. Yang kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni, dan kelompok musik. Ada juga kelompok koperasi, kelompok belajar, dan semacamnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dimengerti dan ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.